sayang. Balik lagi sama kita, sama aku Nabila. Aku Dela. Aku Galuh. Template banget ya gitu terus ya. Di sesi kali ini atau di episode kali ini kita bakalan ngobrol serius sekali tentang gimana kita tuh ngejalanin 25 tahun hidup kita. 26. 25 saya. Oh iya, andai 26. Selamat ya. Happy birthday lo sebelumnya. Abis ini loh padahal. Ini. Dia mah Ini 25 masih ulang tahun. Kan 30 guys. Apanya? Maksudnya umurnya dia tetap 25 Oh iya sih, bener juga ya. Kita galau. Ya gitulah. Jadi kita akan bercerita tentang gimana caranya kita itu tumbuh sebagai orang yang seperti sekarang. Karena nggak dipungkiri gitu ya kan, selama kita hidup, selama 20 sekian kita hidup ini kayak kan padahal udah disebut sebelumnya. Karena kita tuh kan nggak cuman ngerasain rasa happy aja kan, tapi kita juga ngerasain atau ngalamin yang namanya momen-momen menyedihkan buat kita, apalagi di saat waktu dan umur kita itu masih belum cukup untuk memproses itu. Lebih jelasnya sih kita bakal ngomongin tentang trauma. Kalau aku sih secara pribadi punya trauma. Kalau kalian gimana? Apakah juga sama punya trauma dan akhirnya sampai ngebuat kalian apa ya, kayak kebayang-bayang sama traumanya kalian nggak? Cuman jawab ada atau nggak dulu aja. Trauma ini kayak benar-benar kejadian yang bikin kita takut atau gimana sih, Gal? Intinya pengertian trauma itu konteksnya di sini gimana? Kejadian yang benar-benar membekas gitu ya. Jadi akhirnya kayak bisa ngerubah cara pikir kamu, akhirnya kamu kayak takut akan suatu hal gitu. Jadi kayak intinya kayak menghambat kamu aja gitu. Ada. Sejak kapan kalian sadar bahwa kalian itu punya trauma? Aku waktu gede-gede ini, kayaknya kuliah baru nyadar. SMA apa kuliah ya? Pokoknya ketika sudah tahu kalau hal yang kulaluin itu adalah hal yang nggak sehat, hal yang kurang baik. Nah itu baru aku sadar. Berarti akhir ini ya? Sama sih. Idem. Sama, iya. Berarti di antara kita bertiga prosesnya hampir sama gitu. Kita baru sadar dan baru paham sudah pernah punya trauma sebelumnya. Karena kalian kan udah tahu nih, sejauh ini setelah kalian kulik lebih dalam tentang trauma kalian, apa sih dampak trauma itu ke kalian? Kita nggak mention apa traumanya ya, tapi efeknya ke kalian itu kayak gimana? Mungkin ke cara berpikir kalian, atau misalkan cara mengambil keputusan kalian, atau misalkan cara kalian berkomunikasi dengan orang akhirnya berubah. Kalau aku kayaknya nggak jauh-jauh dari pola didik juga sih kalau dari aku. Menjadikan aku pribadi yang individual, menjadikan aku pribadi yang suka mengkotak-kotakkan hal, suka menghitam putihkan hal, suka membenar atau menyalahkan suatu hal, terus suka keras ke diri sendiri dan juga suka keras ke orang lain, dan akhirnya membentuk pribadiku yang kayak susah open gitu loh ke orang. Terus akhirnya orang ngedeketin susah, orang akrab sama aku juga susah. Kayak bener-bener orang-orang yang deket sama aku sekarang nih itu bener-bener seleksi alam. Jadi siapa yang kuat sama aku itu yang deket sama aku, dan itu bukan dan itu bukan apa ya, menurutku itu bukan hal yang bagus, karena dengan tanpa sadar aku jadi kayak bentuk defense gitu loh. Kayak kamu punya benteng yang tinggi banget. Iya, betul. Dan cuma orang-orang yang terpilih doang yang bisa melompati trust issue kayak gitu. Oh, kalimat kalian sangat bagus. Kan aku jadi bingung menjelaskan bagaimana dampak. Boleh yang ringan-ringan dulu nggak? Iya, Trauma apa? Aku takut sama bulu. Itu lebih ke fobia kayaknya. Tapi tuh berdasarkan trauma sih sebenarnya. Oh, ada backgroundnya. Iya, ada background cerita kenapa aku jadi takut. Gak tahu, emang kayaknya waktu bayi nggak belajar sensor. Di skip ya. Masalah sensornya di skip. Apa jangan-jangan kamu langsung jalan nggak ngerangka? Nggak tahu. Dulu itu. Jadi iya sih. Gak tahu aku. Jadi kenapa kita bahas tumbuh kembang anak? Ayo kita kerucutkan serius lagi. gitu. Apa Re? Aku bingung kalau misalnya harus ngomongin yang berat-berat tentang hidupku. Aku biasanya cuma hihi aja kalau ke orang. Tapi sebenarnya banyak listen yang harus. Iya. Yang aku tuh amazed banget loh sama kamu, Del. Dan kamu harus sharing tentang itu gitu loh. Coba diulik pelan-pelan, diingat. Aku dulu kali ya. Iya, kamu dulu Sampaikan aja. dengan baik. Kalau aku secara pribadi makin kesini itu apa yang aku rasain tuh hampir sama kayak Nabila. Karena aku itu istilahnya punya proses trauma itu di waktu
waktu dan di usia yang amat sangat kecil. Aku ngerasa aku dibully sama lingkungan paling dekat aku, which is keluarga dan saudara. Kadang-kadang kan trauma itu sebenarnya muncul karena omongan-omongan orang yang sebenarnya deket banget sama kita. Nggak selalu dari lingkungan luar ya. Iya, justru kadang-kadang faktor eksternal itu amat sangat sedikit mempengaruhinya gitu. Nah, karena apa yang aku alami itu adalah dari orang-orang terdekat, semenjak kejadian itu tuh kayak setelah aku berpikir gitu, di waktu aku kecil, aku tuh ngerasa kayak, kok aku gini ya? Kok aku diginiin gitu sama saudara-saudaraku sendiri? Kok aku diginiin sama orang tuaku gitu? Kok aku merasa aku disalahkan atas ketidaktahuan aku? Kenapa akhirnya orang-orang di sekitar aku tuh kayak masalahnya tuh ngebully mereka itu nggak cuma satu orang gitu loh. Jadi kayak dari satu orang ke orang yang lain nimpalin, ke orang yang lain nimpalin. Jadi kayak aku tuh kayak jadi center masalahnya gitu loh. Kayak kalau divisualisasi ini tuh kayak ada orang ngerumpul langsung kayak nunjuk-nunjuk kamu gitu itu loh. Kayak aku tuh bener-bener salah gitu. Dan namanya juga anak kecil kan nggak bisa ngeprosesnya kan gitu. Akhirnya ngebuat diri aku tuh kayak suka menutup diri. Itu yang pertama kali dan yang paling aku rasain sampai sekarang. Aku tuh menutup diri banget sama orang-orang yang pernah ngelakuin hal itu ke aku. Aku jadi nggak bisa deket sama saudara-saudaraku. Aku punya trust issue sama mereka. Padahal di dalam pikiran aku dan bayangan aku itu kayak aku ngelihat orang sama saudara-saudaranya tuh akrab. Kayak sibling goals gitu ya. Iya, sibling goals itu sebenarnya aku pengen kayak gitu. Cuman saat sekarang aku untuk bisa mewujudkan itu tuh susahnya setengah mati gitu. Karena sebenarnya menyembuhkan itu lebih susah daripada mencegah. Iya, betul. Kalau misalkan ketemu saudaraku gitu ya, kayak aku tuh pengen banget, tapi batin dalam hati, aku tuh pengen banget ngobrol sama kamu, Dek, sama kamu, Mbak, sama kamu, Bude, Tante gitu. Tapi aku nggak tahu gimana mulainya gitu. Aku nggak percaya diri, aku nggak cukup nyaman untuk bisa cerita, untuk bisa sharing, karena ya apa yang aku dapat dulu dari kejadian yang dulu masih keinget gitu loh. Walaupun aku udah berusaha untuk, kamu udah gede, nggak seharusnya kamu tinggal di masa lalumu, karena kamu sekarang udah di masa depan gitu, di masa saat ini. Kalau misalkan kamu terus kebayang sama masa lalu kan capek nggak sih guys, kayak emosi yang muter terus gitu tuh loh. Tapi dari sisi orang lain ada usaha nggak untuk mendekatkan diri juga ke kamu? Enggak. Oh susah Karena sih kalau gitu. nganggepnya ya udah itu kan udah lewat kayak gitu. Pokoknya dari semenjak kejadian itu, aku tuh dulu anaknya tuh kayak aktif gitu tuh loh, anaknya aktif, ngajak main saudara-saudara gitu. Semenjak kejadian itu aku tuh nggak pernah yang namanya ngajak ngobrol orang aja, nggak pernah ngajak main saudara-saudara aku aja. Kalau misalkan aku nggak diajak, aku nggak akan ikut sama mereka. Sampai segitunya gitu loh. Aku tuh nggak dirangkul sama mereka, padahal yang punya andil atas apa yang aku rasakan sekarang itu adalah mereka. Aku soalnya juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Dulu waktu aku kecil kan hidupnya nggak di perkotaan gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kumpul-kumpul sama keluarga yang keluarga dari kota-kota itu, iya apaan sih stylemu gini. Ya mohon maaf, di sana adanya Ramayana. Oh iya bener yang lantai 2 itu. Sebenarnya itu aku biasa aja, cuma kalau misalnya tiap kali ketemu yang dibicarain hal-hal negatif terus kan jadi kayak, apaan sih orang ini? Itu tuh sampai bikin aku nggak pengen ngumpul keluarga. Itu juga salah satunya. Kan, tapi ini nggak general semua keluarga sih. Maksudnya ada beberapa keluarga gitu. di Ada beberapa keluarga, kluster keluarga yang aku nggak mau, yang gitu aku ya. nggak mau kumpul sama mereka. Dan itu tuh kalau misalnya sepupu-sepupuku yang cowok-cowok kan emang nakal-nakal kan biasanya. Kalau cowok ya udah ngolokin apalah, aku punya barang apa diolokin lah. Dan itu kan dia kayak lebih tua dari aku, jadi kan aku ngerasa kayak iya apaan sih. Sampai aku tuh curhat ke mamaku. Iya, Kayak, aku tuh nggak masalahnya tuh posisinya kan kita keluarga gitu loh. Dan kita jadi tuh harusnya ya yang rukun, yang akrab gitu. Iya. Padahal sebenarnya ya males banget kita akrab kan sama kalau orang tua nganggep hal-hal kayak gitu kan biasa anak kecil. Nah anak kecil masalahnya itu bikin ngebentuk anak itu jadi kayak gitu juga gitu loh. betul. Kayak terbentuk dari lingkungan gitu ya. Nah akhirnya aku cerita ke mamaku kalau misalnya aku tuh nggak suka kayak kumpul di keluarga ini, soalnya tuh aku mesti digini-giniin. Mamaku tuh ya ngasih saran, ya udah kamu diemin aja. Nah tak diemin tambah menjadi gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu akhirnya tuh kayak ada di otakku kan. Terus aku jadi kayak ngebenci orang itu, tapi ya nggak ngebenci yang sampai banget gitu, tapi kayak ih awas kamu ya, kamu tuh lo kayak gini, kamu tuh nggak kayak Nggak lebih baik dari kamu. nggak lebih baik dari aku. Sampai akhirnya tuh saking aku sebelnya, nggak marah sih, lebih ke maksudnya waktu aku ngomong itu aku nggak yang bentak-bentak kayak gimana, tapi tuh aku kayak Judes. orang jahat yang ada di sinetron yang sekali ngomong langsung nusuk
dia langsung diem, nggak ngomong lagi sama aku selama bertahun-tahun. Iya, sekarang bukan waktunya kamu lagi untuk menindas aku gitu. Iya tuh aku aku seneng habis itu, tapi habis itu aku langsung nangis, aku merasa bersalah. Iya. Ma, aku habis ngelakuin orang ini kayak gini. Tapi positifnya orang tuamu adalah seenggaknya seenggaknya orang tuamu itu bertanya sama kamu. Yang ngebuat aku akhirnya terus memendam itu ya karena nggak ada teman untuk cerita gitu, nggak ada tempat aman untuk cerita. Seenggaknya kan kalau kamu ada kedua orang tua, maksudnya ada mama, ada mama yang masih bisa jadi apa ya, istilahnya kayak tumpahan gitu tuh loh. Ya walaupun kadang-kadang masukannya agak nggak relevan gitu kan. Bukan itu yang aku mau kayak gitu kan. Iya gitu. Tapi seenggaknya kan enak. Kalau anak lagi emosi itu yang paling bisa untuk dikomunikasikan kan gimana cara kita menumpahkan gitu kan. Sebenarnya kalau ada orang cerita kayak gitu, siapapun yang cerita ya, itu cuma butuh didengerin. Iya nggak sih? Iya betul. Nggak perlu saran, kadang-kadang tuh nggak perlu saran karena sebelum kita cerita itu kita udah tahu gitu kan. Kadang habis ini apa yang harus aku lakukan tuh udah kepikiran, cuman aku ya nggak mau mendem aja di dalam, aku pengen cerita aja, aku pengen sharing gitu. Dan satu hal yang aku notice dari backgroundnya orang-orang yang berbeda-beda, sebenarnya kepribadian orang, entah itu baik atau buruk, terbentuk dari keluarganya. Iya, betul. Atau dari trauma-trauma yang dia miliki. Jadi kalau misalnya ada orang judes banget ke orang lain, atau ada orang yang posesif banget, itu kan adanya trust issue kan, tanda-tandanya trust issue. Mungkin dia dulu pernah entah patah hati, entah disakitin sama orang terdekatnya, dan sebenarnya dengan kita berempati dan kita tahu background orang itu menjadikan kita lebih mudah memahami, lebih mudah berempati, lebih mudah memaklumi, kayak gitu sih. Tapi nggak semua orang kayak gitu ya kan? Iya. Kita nggak bisa maksa semua orang kayak gitu. Misalkan nih kasusnya Nabila kan, karena dia punya trust issue sebelumnya, akhirnya kayak susah untuk ketemu sama orang baru, sayang sama orang, itu kan juga susah. Kalau misalkan orang itu nggak punya effort yang lebih untuk tahu kamu kan kayak udah perempuan susah banget sih dideketin lewat udah gitu, tanpa tahu kayak justru lu itu nggak yang bikin ngerti seleksi backgroundnya gitu. Kamu nggak ngerti Aku backgroundnya. kadang-kadang itu suka sebelnya sama orang yang cuma ngelihat dari penampilan luar tuh kayak gitu. Dari kecil aku udah belajar bodo amat, karena memang appearance-ku kayak gitu, outputku ke orang lain kayak gitu, dan ketika orang lain gampang banget ngejudge, oh kamu nggak cocok sama aku, ya udah kamu pergi aja. Langsung aku kayak gitu. Iya sih, iya betul. Jadi aku lebih lebih suka nge-keep orang-orang yang cocok sama aku pegang erat-erat. Kalau misalnya ada orang lain yang nggak cocok, ya udah gitu. Yang penting aku sudah punya orang yang klop banget nih sama aku gitu ya kan. Kayak gitu. Tapi kalau Nabila juga punya cerita trauma dari masa kecil gitu nggak? Kalau aku lebih ke kekerasan verbal sih. Iya. Iya kan? Kayaknya kita bertiga deh. Kamu verbal juga? Iya, aku juga verbal guys. Iya, didikan papaku keras gitu ya, bisa dibilang keras. Kayaknya angkatan orang tuanya kita emang didikannya kayak gitu mungkin ya. Iya, kayak generasinya ya. Dibikin gitu. Iya. Soalnya aku denger cerita-ceritanya papaku waktu kecil tuh juga sebenarnya didikannya juga gitu. Mungkin itu yang ngebentuk mereka jadi gitu ya. Apalagi kan knowledge mereka tentang parenting di saat itu kan juga nggak banyak gitu, dan baru ada kan akhirnya kita bisa tahu yang namanya reparenting itu perlu sebelum apa, menikah atau gimana. Betul. Kalau aku lebih ke kekerasan verbal. Jadi ketika aku melakukan hal yang aku nggak ngerti, dibilang aku salah. Ketika aku melakukan yang aku tahu, aku bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi malah dilarang. Yang kayak gitu-gitu sih. Akhirnya karena sering kemasukan kekerasan verbal, membentuk aku menjadi orang yang ignorant. Kayak aku itu suka nggak pedulian gitu sama orang. Akhirnya kan jadinya kebawa cuek kan, cueknya banget, sampai akhirnya aku nggak terlalu peka sama lingkungan sekitar. Sampai akhirnya ketika aku dikenain kekerasan verbal, ketika aku ngasih reaksi, entah itu aku nangis, entah itu aku ngelawan, itu kan pasti bakal baliknya pasti bakal lebih keras ke aku. Iya, aku paham. Maksudnya kalau misalnya kita dimarahin orang tua kan kadang-kadang tuh kita bingung ngasih reaksi ke orang tua itu gimana. Saya itu kalau misalnya kita nangis atau kita jawab, itu tetap aja dimarahin. Iya. Kita diem juga dimarahin kan? Bukan tetap dimarahin, lebih dimarahin. Iya, maksudnya itu. Iya. Dari situ aku belajar bahwa jadi kalau aku berekspresi, kalau aku bereaksi, aku bakal lebih dimarahin. Jadi aku lebih baik tidak berekspresi apapun. Dan itu yang menjadikan Ayo tas. kalian banget. Iya, Kalian gitu juga ya? Kan gitu juga kan? Nah, itu yang membentuk aku se-ekstrim sekarang. Kayak apa ya? Aku kalau ketemu orang itu aku nggak ngerti harus ngasih ekspresi apa ke dia, dan itu yang bikin aku hidup dengan momen-momen awkward itu. Jadi kayak kita tuh bingung memprosesnya gitu loh, ngeproses emosinya.
Betul. Dan lucunya karena orang tuaku dulu karena orang tuaku dulu melakukan hal yang sama seperti orang tuamu. Saat sekarang ini semakin aku tua, aku tuh nggak punya keterbukaan gitu loh sama orang tua. Nah, sedangkan detik ini orang tuaku tuh pengen aku terbuka sama mereka. Nggak bisa. Mau gimana, mau dipancing kayak gimana pun, karena kan akumulasinya itu nggak cuman sehari Setahun, 2 2 hari, tahun. setahun 2 tahun, selama 25 tahun itu mendem jadi satu. Dan akhirnya aku kan punya Punya anger. punya kesimpulan sendiri gitu. Iya. Seperti apa aku harus berperilaku di depan kedua orang tuaku gitu ya kan. Apa yang aku keluarkan di depan kedua orang tuaku saat ini ya hasil dari proses aku mengolah emosi yang udah mereka tanam selama 25 tahun itu gitu. Jadi jangan harap aku menjadi orang yang lain gitu loh. Dulu kamu nggak pernah ngasih aku wadah atau tempat yang nyaman untuk aku cerita, sekarang kok kamu pengen diceritain gitu. Aku nggak ngerti gimana caranya cerita, soalnya kamu nggak ngasih cara untuk kamu cerita ke aku. Lebih gitu. tepatnya mungkin karena kita bingung ya. Kalau misal kita cerita A, bakal dapat respon kayak gimana. Kita lebih ke mungkin nggak mau konflik aja sih kayaknya. Iya nggak sih? Aku pernah waktu itu cerita concernku apa gitu waktu awal-awal kuliah itu, ya kan namanya orang masuk dunia baru kan pasti punya concern sendiri yang kayak kita tuh overthinking yang nggak jelas gitu loh. Iya. Terus ceritanya tuh sambil kayak nangis gitu aku. Dimaki dong malah. Apaan sih kamu gitu aja ngeluh bla 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 bla. Gitu. Kan Anda itu sebagai orang tua fungsinya bukannya juga kayak gitu ya, selain menafkahi secara materi. Maksudnya ngasih petuah-petuah apa. Aku nggak butuh disalahin, aku cuma ya udah kalau misalnya nggak ada jawaban juga ya udah dengerin aja. Ya bener katanya Net, kita cuma butuh orang buat dengerin aja. Yang awalnya kita tertutup terus mau terbuka buat pertama kali digituin kan jadi Nggak jadi. oke, udah Menutup- rapet-rapet. menutup Jadi kalau diri misalnya lagi. ditanyain apapun kayak isi hati, isi pikiran kita lagi ngapain, cukup kita aja yang tahu ya. kayak aku males mau jelasin. Kalau misalnya nggak mau ngerti ya udah. Itu pun akhirnya yang sampai sekarang itu aku pegang. Kayak misalkan aku nggak punya tanggung jawab atas apapun yang orang lain pikirkan tentang aku. Aku juga nggak perlu memahamkan mereka apa isi kepalaku. Kalau misalkan mereka nggak nyaman dan nggak nyambung sama aku, ya udah aku ikhlas. Itu pun juga sebelum akhirnya aku bisa nerima itu juga ngelewati proses yang luar biasa gitu. Aku harus ngelewatin yang namanya sakit ditinggalin orang, aku harus ngelewatin sendirinya ditinggalin orang gitu, sampai akhirnya bisa terima, ya udah deh, emang itu jalannya. Tapi kalian pernah nggak dalam kondisi yang kalian kan nggak bisa cerita ke siapa-siapa nih, terus emosi negatif itu saat itu numpuk di kalian, outputnya jadi ngelakuin tindakan ekstrim